warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semuanya? Sehat. Sebelumnya Pak Guru absen dulu ya. Untuk pada kesempatan kali ini kita pelajaran pendidikan agama Islam ya. Untuk materinya hari ini adalah berkaitan dengan sifat wajib Rasul ya. Saya bacakan presensi hari ini ya. Yang pertama Abiyu ya, yang ini nanti menunjuk tangan dan bunyi hadir ya. Absari, Aminatus, Arjun, Azri, Bayu, terus Dedi. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul ya. Sebelumnya nanti kita lihat di materi ya, sambil kita doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. ini dari doa belajar ya. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Setelah mengetahui sifat-sifat Rasul, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum. Demikian tadi sifat wajib dan sifat mustahil Rasul ya. Ini ada paparan satu lagi yang ada di PowerPoint ini anak. Coba dilihat. Jadi pada kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul ya itu punya sifat wajib dan pasti, berbeda dengan manusia biasa. Karena utusannya Allah itu pasti istimewa ya. Berbeda dengan manusia seperti kita, itu kadang salah, kadang luput. Nah, ini untuk Nabi dan Rasul ya, yang berjumlah ada berapa ini anak-anak? Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa yang wajib kita ketahui? Ya, 25. Dalam Al-Quran itu 25 tertera. Ada berapa? 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Kita wajib mengimani ini. Sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul lebih dari 25 ya. Yang wajib kita ketahui saja ini 25 ya. Berikutnya ini nama-nama Nabi dan Rasul ya. Sekilas saja. Ada Nabi Adam ya. Ada Nabi Idris. Terus siapa lagi? Nabi Nuh. Pernah dengar Nabi Nuh kisahnya tentang apa? Tentang apa? Membuat apa? Kapal ya.
Ini kisah yang sangat terkenal dengan adanya banjir besar. Ini pengetahuan. Ya. Jadi Nabi Nuh itu dulu membuat kapal itu ya, membuat kapal besar. Sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Jadi Nabi itu orang pilihan di antara beberapa orang. Ibaratnya kalau batu, ya, batu kumpulan batu itu ada yang intan, ya, batu intan permata, ada yang batu kerikil yang batu yang nilainya tidak mahal. Begitu juga Nabi di antara pilihan manusia itu manusia yang dikhususkan yang punya keistimewaan, okay? Ya, ini sifat yang terpuji. Adalah yang pertama adalah kita mengulang yang tadi adalah siddiq. Artinya apa? Benar. Yang berikutnya amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Ya, yang berikutnya fatonah. Artinya apa? Cerdas. Ini bahasa resminya. Siddiq, ya. Ada gelar sahabat Nabi yang ketika Isra Mi'raj as-Siddiq yang membenarkan, yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Ini as-Siddiq benar atau jujur, amanah dapat dipercaya, ya. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, menjadi bahasa harian. Saya orangnya amanah gitu. Sering ada yang dengar gitu. Kamu pernah dengar saya itu orangnya amanah? Ya. Berikutnya sambil jelaskan. Berikutnya tabligh. Ya. Tabligh artinya menyampaikan. Ya. Terus fatonah cerdas. Jadi dari sifat mustahil ini, ya, terpuji dan mustahil, Nabi tidak mungkin bohong. Nah, ini kisip artinya apa anak? Kisip artinya apa? Bohong. Ya. Nabi tidak mungkin bohong sebagai manusia pilihan. Ya, dari bab 7. Silakan. Berikutnya sambil dilihat di depannya. Berkhianat artinya tidak dapat dipercaya. Jadi mustahil Nabi itu berkhianat. Yang berikutnya lawannya dari tabligh itu, ya. Ini sejajar. Tabligh lawannya apa? Kitman. Nabi mustahil menyembunyikan. Nabi mustahil menyembunyikan. Ya. Berikutnya baladah, bodoh. Nabi mustahil bodoh. Yang jadi nabi yang diutus oleh Allah untuk sebagai utusannya membawa syariatnya itu pasti pintar. Nah, ini tentang sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Ini sekarang perbedaan Nabi dan Rasul. Kita sering dengar ada kata Nabi, ada kata Rasul. Ini apa mbak? Ya, kamu sering menyebutkan Nabi dan Rasul. Ini perbedaannya di sini. Nabi belum tentu Rasul. Memiliki sifat siddiq, amanah, fatonah. Nah, ini yang berikutnya, bertugas untuk dirinya sendiri, tidak memiliki umat. Gitu. Jadi ini untuk Nabi dan untuk Rasul. Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, pasti Nabi. Ini Rasul pasti Nabi, memiliki sifat siddiq, amanah, fatonah, tabligh, bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nah, ini memiliki umat, ya, seperti Nabi Muhammad, ya. Kita adalah umatnya sampai besok akhir zaman, ya. Nih, nanti Pak Guru meminta anak-anak, ya, dari sebelah depan sini, ya, depan sini, terus baris sini, memasangkan ini ke papan benar salah, okay? Silakan anak-anak nanti mengambil terus menaruh di tempatnya, okay? Paham? Ini ada pasangan benar dan salah di sini. Jadi ada yang tidak tepat. Nanti ternyata pasangan di sini misal ini amanah,
Amanah menyampaikan. Betul apa salah? Amanah yang benar apa? Dapat dipercaya. Ini berarti salah. Contoh salah nih. Berikutnya. Ini contoh yang benar. Amanah dapat dipercaya. Benar apa salah? Nah, berarti ini contoh benar. Ini contoh salah. Ini ada dua stick ya. Stick ini yang nanti pasangannya ternyata ada yang benar, ada yang salah. Silakan anak-anak, pemahaman ini penting dari sifat wajib Rasul ya. Sifat wajib Rasul, anak-anak sudah paham. Ini saya bisa mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti saya cek persatu ya, dari depan. Coba ambil terus dipasangkan. Coba ya, dari Aminah. Silakan. Cek ya. Berikutnya taruh. Ya. Ya, berikutnya. Lanjut. Nabila. Ya, sip. Sudah paham ya. Ya, silakan. Taruh di mana? Ya. Fatona cerdas, ya pintar. Fatona cerdas, ya sip, pintar. Membuat kelompok ya kan, kelompok ini Pak Guru kasih tugas. Anak memberikan Pak Guru kasih contoh ya. Kelompok ini. Ya, silakan. Nanti dari masing-masing kelompok saya berikan kertas untuk satu kertas saja ya, dari satu kelompok ini. Ya. Oke. Tugasnya adalah anak perhatikan di depan. Ini ada ungkapan ya. Ada ungkapan pada man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Orang yang sedikit kejujurnya, sedikit temannya. Ini tugasnya adalah buatlah karya poster bersama. Pakai bahasa Indonesia. Contoh kamu buat beberapa kata bijak yang hubungannya dengan Siti, Amanah, Tabligh, Fatonah, yang kamu itu nanti menerapkan sifat-sifat yang baik itu, sifat yang wajib itu. Ya, Siti artinya benar, kamu menjadi orang yang jujur ya. Berarti dari poster, dari kata bijak itu kamu mengambil yang dari 4 itu ya. Siti, Amanah, Tabligh, Fatonah. Silakan anak-anak berembuk ya, berembuk dari kata bijak yang menyatakan 4 sifat wajib ini. Saya perlihatkan 4 sifat wajib. Ini ya, tenang. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Yang penting nih, orang yang sedikit kejujurnya, sedikit temannya. Ini pembuatan man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dapat ya, akan dapat apa yang dicita-citakan. Ditulis nama kelompok ya, nama peserta kelompok itu. Ini menjadi bahan evaluasi dari Pak Guru menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Okay? Sudah sekilas ya. Silakan posisi seperti tadi. Ya. Oke. Kelompok mana yang terbaik menurut kalian? Pelajaran kali ini kita perlu mencontoh sifat-sifat wajibnya dari Rasul yang ada di poster ini ya, bahwa kita harus bersikap jujur ya, bersikap
amanah, bersikap tidak menyembunyikan atau tabligh. Bersikap apa? Kita ya dalam hal ini cerdas itu memang kita sebagai orang Islam itu disuruh untuk cerdas ya. Disuruh untuk apa? Karena kita itu adalah pemimpin ya. Kita pemimpin, entah pemimpin diri sendiri atau pemimpin keluarga atau pemimpin yang lain ya. Jadi perintah kita sebagai umat Islam ya. Nah, dalam hal ini sifat Rasul ini adalah sifat yang teladan bagi kita sebagai umat Islam yang harus mencontoh secara keseluruhan ya, sedikit demi sedikit yang tadinya kita banyak kekurangan dari sifat apa tidak amanah, namanya apa? Khianat. Dipercaya khianat, kita kurangi sedikit dari kita memahami ajaran agama betapa orang yang berbuat baik itu pasti dibalas ya, pasti dibalas ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarra yarah ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun pasti akan melihat balasan ya. Barang siapa yang melihat yang melakukan amal jelek sekecil apapun pasti akan melihat balasannya juga. Pasti kita akan dijelaskan balasannya. Mungkin belum di dunia ya, pasti diharap akan diperlihatkan balasan. Ada orang yang di dunianya belum diperlihatkan, ada bisa jadi, tapi bisa jadi sudah ada yang langsung dibalas langsung ya. Dari penjelasan materi pada materi ini dari Pak Guru Sultan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.